Silakan Bapak Tagilan Pak Joko. Ada 3 pertanyaan yang sudah ada. Langsung saja ya, mempersingkat waktu, saya tidak akan panjang-panjang menjawab 3 pertanyaan tadi. Ini yang pertama tentang mempertanyakan tulisan di buku saya halaman 13 itu tentang, kan di situ itu seakan-akan kok membolehkan gitu ya, menikahi, narasi yang dibangun itu kebanyakan membolehkan. Sebenarnya apa ya, inti tujuan arah ini kan bukan untuk masalah boleh atau tidak boleh, tapi untuk membedakan apa, ahlul kitab dan musyrik. Tadi saya kan awal-awal membedakan apa, musyrik dan ahlul kitab. Konteks dulu, saya mengembalikan Anda itu dalam konteks kenabian. Dulu itu memang dibedakan bahwa kalau musyrik wala tankihul musyrikat hatta yu'min, ya tak? Jelas mutlak nggak boleh. Tapi kalau ahlul kitab karena dia penganut agama samawi, maka apa, boleh. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Terus bagaimana bermadhab itu? Yang kita pahami sekarang itu, yang kita gunakan di Indonesia itu kan Syafi'iyah. Tapi kita kebanyakan mengadopsi apa? Ghairu Syafi'iyah. Padahal jenengan sendiri juga tidak menyadari bahwa kitab-kitab yang jenengan pelajari itu juga berasal dari sebagian dari Ghairu Syafi'iyah, non Syafi'iyah. Misalnya taklim gitu kan dari Hanafiyah. Terus kemudian bermadhab itu kita memahaminya bagaimana? Apakah hanya satu jurusan, maksudnya satu sanad itu di luar ulama-ulama Syafi'iyah, maka tidak digunakan. Nah, kalau yang saya pahami bermadhab itu, kita juga mengadopsi pandangan ulama madhab lain, bukan fanatik satu madhab. Misalnya saya itu sering ketika dulu di pesantren misalnya itu di apa, saya pernah nginep di Lirboyo juga, itu mengatakan kalau sampean itu takut puasanya itu nggak sah. Misalnya kan ada ulama Syafi'iyah itu mengatakan bahwa puasa itu kalau nggak niat lupa itu kan nggak sah. Maka yang dipakai pendapatnya Imam Malik saja, yakni niat puasa 1 bulan penuh. Ini Imam Malik. Kadang-kadang kita juga pakai Imam Malik juga. Zakat menggunakan uang, istighsar, itu adalah dari madhab Hanafi. Jadi begitu. Lalu konteks sekarang boleh apa enggak menikahi orang non muslim? Berani enggak sampai itu? Kira-kira berani enggak menikahi non muslim? Kalau enggak berani ya enggak usah. Berarti ya enggak boleh gitu loh. Gitu. Maksudnya dinilai tabu. Kita kan juga menggunakan adat ya, al-adah al-muhakkam misalnya gitu. Tapi kalau adatnya misalnya di Kediri daerah saya misalnya boleh, biasa, hal yang wajar, yang mungkin saja bisa kembali ke konteks tadi. Tapi kalau ini jadi memahami itu kan kita melihat konteks ya. Jadi taghayyurul ahkam bi taghayyuriz zaman wal makan. Hukum itu berubah sesuai perubahan zaman, waktu, dan juga tempat. Misalnya alaika bisawadil a'dham, kalian itu wajib mengikuti kelompok yang paling besar, mayoritas. Kalau di sini NU di Indonesia. Tapi kadang-kadang dalil ini tidak bisa kita pakai kalau kita hidup di Inggris misalnya atau Prancis. Masa alaika bisawadil a'dham terus sampai ke gereja akhirnya, karena mayoritas mereka itu adalah non muslim. Jadi konteksnya beda-beda. Sekarang non muslim nggak boleh dinikahi karena konteks sekarang itu adalah hal yang tabu, tidak pantas. Bahkan iman kita sendiri aja nggak kuat itu. Kalau orang-orang dulu kan beda, kalau Islamnya orang sekarang kan beda dengan
Dulu itu beda. Kita kadang nikah dengan orang di luar pesantren gitu aja sudah mikir gitu. Kadang-kadang wah ini nggak pernah mondok, padahal sama-sama Islam gitu. Jadi alergi itu kan rasa alergi sampean sebenarnya, atau alerginya para MUI gitu, ya toh? Rasa alergi gitu. Sebenarnya semua itu indah gitu. Kalau kita kembalikan pada esensi bahwa agama itu adalah satu secara esensi. Yang membedakan adalah atribut atau tutorial, torikohnya syariat. Bukan tidak boleh secara mutlak itu bukan. Secara fikih, kesepakatan dalam suatu tempat gitu ya. Ini pertanyaan keberapa ya? Pertama, konsep ahlul kitab apakah Hindu, Buddha termasuk? Ini yang kedua, pertanyaan kedua ini. Pertanyaan kedua, apakah Hindu, Buddha itu masuk? Saya tadi sudah mengatakan bahwa ulama itu secara mayoritas, jumhur ulama membatasi bahwa ahlul kitab masuk, yang masuk itu adalah Yahudi dan Nasrani. Ini jumhur. Tapi sebagian ulama itu banyak sekali. Misalnya As-Sistani itu mengatakan selain Yahudi dan Nasrani boleh juga masuk. Syafi'in, Majusi, Al-Maududi juga ulama kontemporer itu mengatakan bahwa Hindu, Buddha masuk ahlul kitab. Kategorisasi saja. Dalam tafsir Al-Qasimi misalnya itu dijelaskan proses turunnya kitabnya Buddha itu apa itu? Agama Buddha itu kan punya nabi namanya siapa? Siddhartha Gautama. Apakah dia itu termasuk rasul atau nabi? Itu ternyata masuk. Kita itu selama ini yang diwajibkan memahami itu kan berapa nabi? 25 ya. 25 nabi. Sedangkan nabi yang diutus Rasulullah utusan itu ribuan, bahkan puluhan ribu. Itu yang tidak terdeteksi secara sejarah demi sejarah. Termasuk agama Buddha itu. Para ulama itu kan yang diteliti, mereka yang dikaji adalah sejarah-sejarah agama Samawi. Membatasi Yahudi, Nasrani, kajiannya Yahudi, Nasrani, kadang-kadang menggunakan Israiliyat gitu kan, informasi dari non-muslim. Dalam tafsir itu banyak. Dalam At-Tabari misalnya, dalam Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, riwayat dari non-muslim, Israiliyat namanya. Boleh apa enggak dipakai? Ya boleh-boleh saja selama muktabar, tidak bertentangan secara akidah. Misalnya kabar dari Waraqah bin Naufal, tadi saya singgung juga. Ini kan kabar dari non-muslim, tapi diterima ramalan bahwa Muhammad itu nanti akan menjadi nabi akhir zaman. Dia didatangi seorang malaikat Jibril. Jadi kategorisasi. Urusan sepakat mana ya terserah jenengan. Ahlul kitab itu hanya terbatas Yahudi, Nasrani atau bisa yang lain. Ini keyakinan kita masing-masing. Keyakinan kita. Tapi kalau masalah konsep yang jelas, maka yang dipakai adalah ukurannya agama Samawi. Ahlul kitab itu ada esensi keislaman, ada tauhid itu. Katolik apa? Katolik Kristen ya memang itu. Nasrani itu ya Katolik, apa Kristen, Al-Yahudu itu Israel, atau bukan semua Israel itu, bukan semua Yahudi itu sama. Sebagian ada yang Zionis yang melakukan kezaliman terhadap Palestina itu ya, membabi buta. Jadi kalau kita bawa ke konteks sekarang, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir dalam sejarah itu siapa kalau sekarang? Ya Zionis Israel itu yang melakukan kezaliman, bukan semua Yahudi secara keseluruhan satu dunia. Dulu itu Yahudi, negara Israel maksudnya, pemerintah pernah didemo secara besar-besaran
oleh kalangan aktivis Yahudi di negaranya sendiri. Oh, artinya pemahaman dalam satu agama itu ya beda-beda. Gerakannya ada macam-macam. Ada ekstremisnya. Zionis itu seperti misalnya kalau di Islam ada Ikhwanul Muslimin, ada Al-Qaeda. Itu juga masuk ekstremis. Yahudi ekstremisnya adalah Zionis. Tapi tidak semua Yahudi Zionis. Jadi ini harus dipahami betul-betul. Nasrani itu jadi tadi dikatakan Katolik Kristen kalau konteks sekarang ya. Entah itu nanti apakah dia itu Trinitas atau Tauhid, dia Nasoro tetap. Apakah seperti Kristen Koptik yang di Mesir, itu dia Nasoro juga, pengikut Nabi Isa. Begitu. Terus kemudian Ahlul Kitab zaman sekarang bagaimana hukum menikahinya tadi? Sudah saya jelaskan bahwa kalau sampean tidak berani menikahi atau dianggap tidak pantas ya nggak usah, nggak boleh berarti. Gitu. Adat, pertimbangan adat tadi, maslahah juga. Maslahah itu didahulukan daripada nas, walaupun bertentangan dengan nas. Nasnya menghalalkan. Khilul lakum, apa itu? Ukhillal lakum at-thayyibat tadi. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab, itu kan nasnya berbicara seperti itu, halal menikahi gitu. Tapi karena tidak maslahat, artinya tidak relevan dalam masa tertentu, maslahat didahulukan daripada nas. Seperti pendapatnya Najimuddin At-Tufi dalam At-Ta'yin Bisyarah Al-Zahir, ya. Maslahat didahulukan karena syariat itu apa? Jalbul masoleh badarul nafas. Gitu. Ini nggak usah bingung-bingung. Ya memang berubah-ubah gitu hukumnya. Iya kan? Bitaghayyuris zaman wal makan. Ya nanti bisa jadi boleh lagi. Nah, kalau konteksnya apa? Berubah. Jangankan nikah ya, hukum potong tangan ya. Besar iku tufaqtu aydiyahuma. Sekarang apa berani itu diterapkan? Karena ukurannya, konsepnya nggak jelas. Masa maling ayam 20.000 sama koruptor ratusan juta bersama potong tangan? Kan adil apa enggak ini? Gitu ya, memahaminya begitu. Membedakan istilah kafir Ahlul Kitab non Muslim. Kafir itu karakter, kepribadian, sikap yang tidak hanya melekat dalam satu identitas agama. Bukan Ahlul Kitab. Kalau Ahlul Kitab itu keyakinan memeluk satu agama tertentu yang ada nabinya, Nabi Isa, Nabi Musa, ada kitabnya Injil, Taurat. Tapi kalau kafir itu kepribadian kita, karakteristik, kedoliman, membunuh, koruptor misalnya. Terus takabur itu kan minal kafirin ya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin juga. Terus apakah yang takabur itu hanya orang non muslim? Nah, gimana ini? Islam apa enggak ada yang takabur? Apakah enggak ada yang mencuri? Apakah tidak ada yang koruptor? Artinya memang tidak bisa kafir ini disematkan kepada non-muslim ya. Kita setuju dengan Munas NU itu ketika di Jakarta, Jawa Barat ya, di mana itu. Memang itu bisa melekat dalam berbagai agama. Cara menyikapinya bagaimana menyikapi? Cara kita biar bisa memahamkan orang itu ya, ketiga tadi bukan? Ya dengan diskusi yang sehat, yang positif, yang komprehensif, dan apa ya, tidak ya, kalau hanya indoktrinasi, ini bahasanya Kiai Husain itu, kita itu terbiasa melalui kajian-kajian yang indoktrinatif. Artinya tidak dikritik, tidak didiskusikan, jadi jumud akhirnya.
Ngaji cuma dibaca teksnya, keterangannya, tapi tidak dilihat konteks maknanya. Misalnya Zakaria Al-Ansori itu hidup di zaman apa? Pertengahan, awal-awal atau akhir? Jalaluddin Asyuti misalnya, kan beda-beda itu. Di Syafi'iyah pun dalam satu madhab itu sering beda. Misalnya antara Imam Nawawi dan Rafi'i. Terus ada lagi di era berikutnya ada Ibnu Hajar Al-Haytami dengan siapa itu lawannya? Ar-Ramli. Bukan lawan sebenarnya. Nah, sering beda. Konteksnya memang beda yang dihadapi. Ya. Kadang-kadang ada ulama Hanafi tapi setuju dengan Imam Syafi'i, tidak setuju dengan Hanafi sendiri. Misalnya Az-Zarkashi itu ulama madhab Hanafi, tapi dia sering setuju dengan pendapatnya Asy-Syafi'i. Jadi bermadhab itu seperti itu, kita objektif dan ada dasar madhab yang kita ikuti, bukan satu saja. Itu ya. Saya kira cukup sekian, ada kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah jelas ya, tadi dari setiap pertanyaan sudah terjawab dengan jelas. Usul Pak. Karena ini masih setengah 12 ya. Usulan. Nah, waktu untuk moderator Pak. Jadi kami beri waktu untuk feedback buat para peserta yang bertanya tadi. Gimana? Apakah Anda punya tanggapan berbalik atas tanggapan dari kedua pemateri? Oke, Anda. Terus saya yang sempat tanya tadi dari Dema nih. Kami beri waktu khusus untuk Dewan Eksekutif Mahasiswa untuk mengajukan satu pertanyaan. Untuk itu langsung saja dari feedback Anda, penanya. Saya ini sebenarnya hanya berpacu pada sebuah ayat dalam Al-Quran, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Artinya setiap kelompok, setiap golongan itu pasti membanggakan apa yang dia pahami. Termasuk saya, pesantren salah berarti membanggakan dengan apa yang saya pelajari. Gini Pak, menurut saya. Memang saya tidak memungkiri banyak sekali pendapat-pendapat tentang kebolehan mereka mengambil kita. Memang bahkan Mabazula ini pun seperti itu, ulama kontemporer yang sangat luar biasa, yang jelas tidak sebanding dengan saya. Karena kalau saya sedikit saja. Tapi seyukianya kalau kita memang berpacu dari awalnya menurut ulama, alangkah baiknya kalau penyusunan ini yang didahulukan itu Syafi'iyah dulu. Berarti nggak ada kesan selain Syafi'iyah yang ditonjolkan di dalamnya. Ya saya setuju, banyak pendapat memang benar, pendapat seperti memang benar. Saya lihat redaksi juga pendapat seperti itu. Tapi narasi yang dibangun agar masyarakat ketika membaca, konsumen membaca itu nggak langsung, oh wah Bani Hari diperbolehkan. Padahal wah Bani Hari ketika dibandingkan dengan Imam Syafi'i, menurut saya gitu Pak. Jelas ulama salaf itu jelas lebih utama daripada ulama kholaf. Bahkan pesan bapaknya anut kumindari ulama salaf. Itu usulan dari kami, usulan dari Selanjutnya pertanyaan tambahan dari Dewan Eksekutif Mahasiswa. Kami persilakan, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja terima kasih waktunya. Ini khusus katanya, alhamdulillah. Karena saya tadi nggak kebagian porsi, jadi diberikan porsi khusus. Jadi ini yang pertama yang ingin saya tanyakan itu kan mungkin ya ini sepemahaman saya adanya mengklasifikasikan non muslim itu kan idealnya harusnya kita itu bukan eksklusif tapi paling enggak kita inklusif kan seperti itu ya, dan jangan sampai kita ekstrim semacam itu. Dan ketika kita dari situ, dari adanya harapan dan adanya kenyataan, terus baru kan ada ideal Pak. Jadi cara menurut teori dari Max Tegret itu kan ada semacam kados napa nggih istilahipun dinamika semacam itu. Jadi kalau menurut bukunya panjenengan itu
sebenarnya yang ideal itu kita bagaimana sih sebenarnya? Itu seperti itu. Untuk yang kedua itu masalah kita mengklasifikasikan non-muslim. Oke, kita sudah membahas tadi ahlul kitab, mulai dari kafir, terus musyrik dan lain sebagainya, itu sudah kita bahas. Nah, pertanyaan saya, sebenarnya muslim yang dikehendaki di buku Bapak itu muslim yang bagaimana ontologinya? Sebenarnya yang bagaimana? Anak-anak ini kan bingung. Mungkin bukan anak-anak sih, saya yang bingung. Jadi muslimnya ini muslim yang model piye to? Kalau non muslim sudah diklasifikasikan tadi semacam itu lah. Untuk muslimnya itu muslim yang bagaimana? Terus kalau memang ada contohnya itu seperti apa? Terima kasih, hanya itu mungkin cukup sekian. Kalau akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya. Ada yang tanya dari Putri tambahan? Semester 1, oke 1, terakhir gini. Go. Bismillahirrahmanirrahim.